Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Rifai dari kelas 11 IPS. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim. Di tengah pandemi corona ini, banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan. Mengapa? Karena kebijakan pemerintah untuk tetap di rumah saja. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar tetap produktivitas meskipun tetap di rumah saja? Di sini saya akan membahas cara budidaya ikan hias, dan yang terpenting itu dilakukan di rumah saja. Yuk, ikuti terus. Yang namanya bisnis, apalagi yang berhubungan dengan makhluk hidup, mempersiapkan lahan yang cukup merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan. Berbeda dengan budidaya ikan lainnya yang harus memiliki lahan untuk membuat kolam, budidaya ternak ikan hias air tawar hanya memerlukan akuarium saja untuk melakukannya. Sebenarnya untuk akuarium, kamu tidak perlu membeli baru dengan harga mencapai jutaan loh. Hanya perlu memanfaatkan barang-barang bekas yang ada yang dipastikan tidak bocor. Kamu sudah bisa membuat akuarium sendiri. Selain itu, wadah tersebut juga harus memiliki sistem aliran air yang membuat air akan terus bergerak. Wadah untuk pemeliharaan budidaya bisa digunakan untuk berbagai fungsi, diantaranya seperti untuk perawatan induk ikan, tempat pemijahan, tempat penasan telur, tempat pemeliharaan, tempat pembesaran, serta tempat untuk penampungan hasil. Sesuaikanlah wadah dengan jenis ikan yang dibudidayakan, termasuk dengan tubuh dari ikan hias itu sendiri. Ikan hias tentu memiliki ukuran tubuh yang berbeda-beda. Ada yang berukuran sangat kecil, ada pula yang memiliki ukuran yang lebih besar. Jangan sampai kamu meletakkan ikan hias ukuran besar di akuarium yang tidak bisa menampung tubuhnya. Hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap berkembangnya ikan hias yaitu adalah air, suhu, derajat keasaman atau pH, kandungan oksigen, dan juga kecerahan. Maka dari itu, cari tahulah jenis-jenis ikan hias yang akan kamu budidaya sembari menyesuaikan pula dengan wadahnya itu sendiri. Untuk budidaya ternak ikan hias air tawar, sediakanlah air dengan kandungan kimiawi zero dengan suhu air yang sebaiknya berkisar di antara 24-30 derajat Celcius. Selain itu, keasaman air atau pH harus kurang lebih 6-7, oksigen terlarutnya lebih 3 ppm, serta kecerahan air sekitar 30-60 cm. Sumber air bisa kamu dapatkan dari mana saja. Bisa itu dari tanah, air sungai, ataupun air pump. Pada nantinya, air yang akan digunakan untuk budidaya harus didiamkan terlebih dahulu dan diendapkan selama 12-24 jam sebelum mulai digunakan. Hal ini haruskan dilakukan dengan tujuan agar kandungan oksigen terlarutnya cukup dan gas-gas yang terdapat di dalam air menghilang. Untuk menyesuaikan, pH dapat dilakukan dengan memberikan kapur pertanian atau kapur bordo dengan dosis secukupnya agar tidak terlalu asam. Selain itu, air yang digunakan untuk budidaya juga pastinya akan mengalami penurunan kualitas atau kotor akibat sisa pakan dan kotoran ikan. Maka dari itu, bersihkan air secara rutin dengan cara membuka pipa pembuangan atau menyedotnya dengan maksimal 3/4 bagian. Setelah itu, isi kembali air yang sudah diendapkan sebelumnya. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, tak terkecuali dengan budidaya ternak ikan hias air tawar. Pakan untuk ikan hias terbagi menjadi dua, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami yang bisa diberikan yaitu infusoria, kutu air, jentik nyamuk, cacing sutra, serangga, kodok, dan ikan kecil. Sedangkan untuk pakan buatan, kamu bisa memberikan mereka pelet dengan kadar protein yang telah diatur sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan ikan. Di dalam proses pemijahan, kamu akan membutuhkan indukan ikan jantan dan indukan ikan betina yang sudah cukup umur dengan matang gonat atau kelamin. Untuk mengetahui tingkat kematangan gonat pada ikan hias, dapat dilihat dari ciri-ciri yang unik. Untuk betina, perut akan terlihat gendut ke arah genital dan apabila diraba, maka akan terasa lembek dan halus. Selain itu, genital juga terlihat menonjol dan apabila diurut maka akan mengeluarkan telur. Sementara itu, untuk indukan jantan, bila diurut ke arah genital akan mengeluarkan cairan sperma. Calonkan indukan yang digunakan untuk budidaya harus memiliki kondisi tubuh yang sehat, sedang tidak terjangkit penyakit, serta berasal dari keturunan yang bagus pula. Kamu bisa membeli indukan di peternakan ikan hias atau menghasilkannya sendiri. Terdapat dua jenis proses pemijahan yang bisa dilakukan, yaitu internal dan eksternal. Hal tersebut dikarenakan ikan hias tidak semua bertelur, melainkan ada pula yang beranak, yang mana setiap proses pemijahan maka harus dilakukan dengan secara berbeda. Maka dari itu, guna mempermudah proses pemijahan tersebut, maka kamu harus mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan, mulai dari media, bahan, serta alat-alat lainnya.
ikan hias tidak bisa memijat sendiri. Karena hal itulah, proses yang harus kamu lakukan adalah dengan menyuntikkan hormon perangsang ikan hias tersebut dengan memijat sendiri dengan baik secara alami. Proses penetesan telur memiliki jangka waktu berbeda-beda tergantung dari jenis ikannya. Namun biasanya, telur akan menetas kurang lebih selama 24 jam dan berubah menjadi larva. Proses penetesan atau inkubasi dapat dilakukan dengan di akuarium, kolam permanen, corong, dan hampa. Telur ikan yang menetas akan berubah menjadi larva. Biasanya, larva akan ditempatkan di akuarium, kolam bak, bak plastik, fiberglass, kolam tanah, dan wadah lainnya. Nah, ketika menetas hingga kurang lebih berusia seminggu, larva tidak perlu diberikan makan karena mereka sudah memiliki cadangan makannya sendiri, yaitu berupa kuning telur. Setelah seminggu, barulah kamu bisa memberi mereka pakan berupa kutu air, infusoria, cacing sutra, atau jenis makanan lainnya. Hanya saja, akan lebih baik apabila larva diberi makan dari pakan alami. Ketika larva sudah berubah menjadi benih dengan ukuran yang lebih besar, maka pakan yang diberikan pun juga berubah. Biasanya, pakan yang diberikan dapat berubah serangga, kodok, ikan kecil, atau pelet. Selain itu, perlu diketahui pula bahwa pemberian pakan harus disesuaikan. Jika tidak, maka akan berpengaruh terhadap kualitas air. Untuk penaburan benih, usahakan agar tidak terlalu padat dan disesuaikan dengan keluasan media yang digunakan. Penebaran benih yang terlalu padat justru akan menghambat pertumbuhan ikan, sedangkan tidak penebaran benih terlalu luas, maka cenderung tidak efisien atau pemborosan. Penyakit yang menyerang ikan hias biasanya disebabkan oleh parasit dan menyerang badan ikan, insang, maupun tubuh dari ikan itu sendiri. Namun ternyata, ikan juga bisa diserang dengan penyakit bukan parasit loh, seperti dari faktor lingkungan dan makanan. Jadi, berhati-hatilah, jangan lupa untuk selalu membersihkan air secara rutin, dan berikanlah ikan hias pakan yang higienis, agar bisa terbebas dari berbagai risiko penyakit yang menyerang. Untuk memasarkan ikan hias, kamu bisa menggunakan jasa pengepul yang biasanya juga memiliki jaringan yang luas. Perlu diingat bahwa kamu harus memiliki jaringan yang luas dalam menjalankan bisnis budidaya agar kamu bisa menemukan pasar yang pasti. Jadi, cukup mudah kan? Meskipun budidaya ternak ikan hias air tawar cenderung tidak membutuhkan modal yang besar, tetapi tetap saja modal awal akan dibutuhkannya untuk memenuhi beberapa kebutuhan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.